Pernah nggak sih ngerasa tim Anda itu sibuknya minta ampun, tapi kok dampaknya nggak kelihatan? Nah, itu dia jebakan yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Kita bakal bahas pergeseran yang super penting, dari tim yang cuma ngirim fitur, jadi tim yang benar-benar memecahkan masalah. Kutipan dari John Doerr ini, wah ini mengubah segalanya. Coba deh bayangin, ada dua tipe tim. Tentara bayaran, yang kerja ya karena dibayar dan disuruh. Terus ada misionaris, yang kerja karena mereka percaya banget sama misinya. Kira-kira tim mana nih yang bakal menciptakan inovasi yang luar biasa? Jawabannya ada di sini. Oke, sebelum kita loncat ke cara membangun tim yang hebat, kita harus paham dulu apa yang mesti dihindari. Yuk kita bedah bareng apa itu jebakan tim fitur. Sebuah model yang kelihatannya sih oke-oke aja, tapi diam-diam bisa membunuh semua potensi inovasi tim kita. Jangan sampai terkecoh ya. Tim kayak gini tuh isinya lengkap. Ada manajer produk, desainer, engineer. Tapi DNA-nya itu beda. Misi mereka bukan memecahkan masalah pelanggan, tapi mengerjakan daftar tugas yang diberikan. Nah, perbedaan kecil ini dampaknya itu masif banget. Gimana? Poin-poin ini kedengeran familiar nggak? Ini realita buat banyak banget tim di luar sana. Mereka jadi semacam pabrik fitur. Ukuran suksesnya bukan dari dampak yang diciptakan, tapi seberapa cepat mereka bisa rilis fitur. Akibatnya, anggota tim ngerasa cuma jadi roda gigi kecil, nggak nyambung sama pelanggan, dan akhirnya inovasi mati bahkan sebelum sempat tumbuh. Terus gimana dong jalan keluarnya? Jawabannya itu bukan sekedar proses baru, tapi perubahan total di pola pikir. Kita harus bergeser dari yang tadinya cuma membangun fitur menjadi benar-benar memecahkan masalah. Disinilah nilai yang sesungguhnya itu diciptakan. Nah, di sini perbedaannya jadi jelas banget. Lihat deh pergeserannya. Dari tentara bayaran jadi misionaris. Fokusnya bukan lagi output atau apa yang kita buat, tapi ke outcome alias dampak apa yang kita ciptakan. Mereka nggak lagi dikasih daftar fitur, tapi dikasih sebuah misi. Pecahkan masalah ini buat pelanggan kita. Inilah inti dari pemberdayaan. Tim itu benar-benar punya masalahnya. Mereka bertanggung jawab penuh buat nemuin solusi yang nggak cuma jalan secara teknis, tapi juga punya nilai buat pelanggan dan masuk akal buat bisnis. Mereka bukan lagi sekedar eksekutor, mereka adalah pemecah masalah sejati. Tapi, diberdayakan itu bukan berarti anarki ya. Justru model ini butuh kepemimpinan yang beda. Kepemimpinan yang bisa ngasih konteks strategis. Konteks inilah yang nantinya memungkinkan tim buat bikin keputusan-keputusan yang hebat. Jadi, pemimpin itu nggak lagi ngasih perintah, tapi ngasih konteks. Mereka menetapkan misi yang bikin semangat, visi yang jelas, strategi yang fokus, dan tujuan yang bisa diukur. Ini tuh ibaratnya pagar pembatas di jalan tol, yang bikin tim bisa lari kenceng dan berinovasi dengan aman di dalamnya. Oke, kalau konteks strategisnya udah ada dari pemimpin, peran manajer level pertama jadi berubah total. Mereka bukan lagi pendorong tugas, tapi jadi pengembang potensi setiap orang di timnya. Di model yang baru ini, suksesnya seorang manajer itu bukan lagi diukur dari apakah semua tugas selesai tepat waktu, bukan. Suksesnya seorang manajer diukur dari pertumbuhan dan keberhasilan setiap individu di timnya. Peran mereka bergeser dari manajer proyek jadi pelatih karir. Perusahaan-perusahaan terbaik itu nggak cuma merekrut bintang. Mereka justru merekrut orang-orang yang kompeten dan punya karakter baik, lalu membina mereka untuk jadi luar biasa. Nah, disinilah peran manajer sebagai pelatih jadi sangat-sangat krusial. Jangan lihat ini cuma sebagai daftar tugas administratif ya. Setiap poin di sini adalah cara buat membangun budaya kepemilikan. Sesi 1-lawan-1 mingguan itu tujuannya buat pembinaan, bukan buat laporan status. Membagikan konteks strategis itu artinya ngasih tahu kenapanya ke tim. Dengan melakukan ini secara konsisten, manajer bisa mengubah timnya dari sekumpulan individu jadi satu unit yang punya misi yang sama. Oke, jadi apa nih hasil akhir dari semua ini? Apa sih imbalan utama dari perubahan organisasi yang mungkin sulit tapi penting banget ini? Ini dia kebenaran yang paling penting. Sibuk itu bukan berarti maju. Kita bisa aja rilis 100 fitur, tapi kalau nggak ada satupun yang benar-benar mengubah hidup pelanggan atau menggerakkan bisnis, ya itu semua cuma jadi suara berisik yang nggak ada artinya. Jadi kuncinya di sini, berhenti mengukur aktivitas, mulailah mengukur dampak. Saat kita beralih ke pola pikir berbasis hasil, kita nggak cuma dapat inovasi dan hasil bisnis yang lebih baik. Kita juga menciptakan lingkungan kerja yang bikin orang-orang terbaik kita betah dan mau bertahan. Pertanyaan terakhir inilah yang harus ditanyakan oleh setiap pemimpin, manajer, dan anggota tim ke diri mereka sendiri. Karena jawabannya bakal menentukan masa depan produk dan bahkan mungkin masa depan perusahaan Anda.